Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, syura la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syura anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembelajaran prakarya yang pertemuan ke-8. Pertemuan yang lalu sengaja saya sudah buatkan bagaimana mengulang memperbaiki kembali beberapa yang keliru. Perlu yang kami sampaikan kepada anak-anakku bahwa sejak kemarin itu saya sudah sampaikan ke wali kelas untuk anak-anakku mengerjakan ulangan harian pertama di Nuadu. Saya lihat baru kelas 7 yang kelas 9A yang sudah beberapa mengerjakan membuka dan mengerjakan ulangan hariannya. Kelas 9B1 dan 9B2. 9B1 baru 3 orang, sedangkan 9B2 belum ada sama sekali. Oleh karena itu anak-anakku, saya ingatkan kembali waktunya itu terbatas sampai tanggal 3 ya, sampai tanggal 3 supaya segera menyelesaikan ya, mengerjakan, tentu dengan catatan anak-anakku mempelajari kembali supaya menjawabnya dengan benar. Tidak, jangan boleh teman. Kenapa langsung ke bagian terakan? Kenapa langsung ke slide ini? Ya. Nggak mau ya. Baik, seperti biasa perlu disampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan berbagai makanan atau cemilan dari bahan makanan yang hasil samping. Jadi ada yang utama tetapi hasil samping seperti yang mulai dipelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian menyebutkan bahan dasar dari produk samping, bahan baku, perikanan dan peternakan. Jadi apa bahan dasarnya? Ya. Kemudian menuliskan ciri khas rasa. Jadi rasanya seperti apa? Produk samping, bahan makanan dari perikanan dan peternakan. Jadi apa ciri khasnya? Misalnya keripik, ya kriuk-kriuk, ya antara lain seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk masuk ke situ, karena ini bagian terakhir pada masalah menyangkut rekayasa ini, makanya kami sampaikan bagaimana semoga nanti berbagai resep-resep anak-anakku yang pelajari bisa menumbuhkan rasa kewirausahaan atau entrepreneurship ini bagi anak-anakku. Nah, sekarang apa itu entrepreneurship? Nah, yaitu keyakinan yang kuat yang ada dalam diri seorang untuk mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Jadi dengan keyakinannya yang kuat bahwa saya akan merubah ya, dengan mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Nah, keyakinan ini kemudian ditindaklanjuti, bukan hanya yakin saja. Jadi harus ditindaklanjuti ya. Yang pertama dengan keberanian mengambil risiko ya. Jadi seseorang itu harus berani mengambil risiko ya, melalui organisasi atau aturan yang disepakati, apakah itu perusahaan pribadi atau organisasi yang besar. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah segera memulai. Jadi segera memulai, tidak tinggal diam. Dan biasanya memulai dari yang sederhana, yang kecil-kecil dulu. Nah, kemudian yang kecil itu dibangun, bagaimana
bina dengan baik sehingga bisa terbangun menjadi kokoh, ya, menjadi besar, berkembang. Kemudian setelah itu dipelihara agar tetap eksis, ya, usaha yang kita rencana lakukan. Nah, setelah itu kita tetap terpelihara, lalu kita kembangkan, jadi kita tidak stagnan tinggal seperti itu saja. Jadi bagaimana kita mengembangkan hingga menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, inilah yang anak-anakku harus kami ingin sampaikan, bahwa semoga sejak SMP ini sudah ada jiwa-jiwa kewirausahaan yang tertanam dalam diri, menjadikan keyakinan yang kuat untuk bagaimana mengarungi atau menghadapi masa depan kita. Ya, alhamdulillah saya itu sejak tamat STN, ya, padahal itu adalah sekolah teknik bangunan. Jadi tetapi jiwa wirausaha, kemandirian, ya alhamdulillah sejak SD itu ayah saya mengajarkan untuk mandiri, ya, untuk mandiri. Jadi kalau butuh uang, saya hanya beritahu orang tua, lalu bapak menebang pisang, lalu diperam, dikasih masak, kemudian sepanjang perjalanan pergi sekolah, itu saya bonceng pisang yang masak, 2 tolok di belakang, 2 gantung di depan, sepanjang jalan orang akan melihat. Jadi hasilnya itulah saya pakai membayar uang sekolah. Jadi memang sudah dibangun jiwa entrepreneurship, ya, jiwa kewirausahaan untuk bisa sejak kecil mandiri. Ya, jadi oleh karena itu saya ingin tanamkan kepada adik-adikku, anak-anakku semuanya, bahwa seperti kita yang tidak mampu, ya, harus ada keyakinan bahwa bisa saya biayai diri saya untuk lanjut sekolah, ya. Kenapa? Karena kalau mau mengukur saya itu dari daerah yang terpencil, tetapi adanya sejak kecil itu dibina oleh ayah saya untuk bagaimana yakin dan bisa membiayai diri sendiri, ya, untuk sekolah. Ya. Kemudian setelah itu tamat SMP saya sudah berusaha, karena waktu itu masih dilarang lanjut sekolah. Jadi saya buka usaha itu hasil pertanian, saya beli gabah, kemudian bapak saya belikan mesin giling, lalu saya jemur padi, digiling lalu dijual. Jadi itu 1 tahun saya jadi pengusaha, beli gabah lalu dijual menjadi beras. Nah, alhamdulillah itu ya tidak banyak untungnya, tetapi sudah memberi membangun jiwa kewirausahaan. Ya. Kemudian tahun berikutnya itu saya ke Makassar, itu tidak langsung sekolah. Jadi saya dulu ikut sama orang menjual di Pasar Terong. Nah, setelah itu malah saya punya keluarga itu sudah minta untuk saya mandiri, tetapi saya katakan saya tidak mau jadi pengusaha, saya mau tetap sekolah. Nah, dengan adanya jiwa usaha itulah yang dipakai untuk biaya, ya, biaya untuk sekolah. Nah, alhamdulillah tahun 81 saya sudah masuk SMA, dan terus sampai tamat itu kalau subuh dan setelah pulang sekolah saya menjual untuk membiayai sekolah. Nah, sampai lanjut pun sekolah di IKIP, ya, satu-satunya mahasiswa fisika angkatan 84 yang menjual dengan menggunakan gerobak di depan kampus saya sendiri, ya, bukan pojiriale, ya, tapi itu kenyataan bahwa saya bersama adik-adik itu berusaha untuk mandiri, ya, kecuali beras dan bajabu salonde itu masih dikirimkan, tetapi masalah biaya
uang kuliah dan uang sekolah adik-adik saya itu dari hasil usaha menjual minuman dan makanan depan kampus dengan menggunakan gerobak dorong. Jadi alhamdulillah. Nah, ini keberanian ya mengambil risiko ya. Jadi segera memulai membangun, memelihara, mengembangkan hingga menghasilkan. Hasilnya tidak banyak, tetapi saya sudah tahu seperti itulah susahnya mencari uang 1.000. Ya, anak-anakku sekalian, kenapa ini saya perlu sampaikan bahwa sekolah itu tidak bisa tidak ada ekonomi yang menunjang, ya. Tetapi jangan juga gara-gara ekonomi lalu dilupa sekolah. Nah, jadi itu saya buktikan bahwa meskipun kami ini dari orang tidak mampu, tetapi dengan keyakinan ada jiwa itu bisa melanjutkan sekolah dengan biaya sendiri, termasuk adik-adik saya alhamdulillah ikut juga berhasil. Nah, mengapa tidak semua orang dapat mencapai kesuksesan, apakah itu kesuksesan studi maupun kesuksesan dalam usaha atau menghasilkan suatu perusahaan yang bisa mendatangkan uang yang banyak. Tapi saya bukan yang kedua itu, tetapi sekolah alhamdulillah termasuk saya adalah sarjana pertama di keluarga. Jadi banyak keluarga karena naik berusaha lupa sekolah. Jadi kenapa ini penting saya sampaikan kepada anak-anakku, karena ini anak-anakku sudah kelas 3. Jadi harus bisa. Dan itu saya ingin sampaikan kepada anakku bahwa kita bisa buktikan bahwa walaupun kita tidak punya kemampuan segi ekonomi, tetapi ada jiwa kewirausahaan. Sejak tamat SD itu sudah ada jiwa-jiwa kewirausahaan itu, sehingga dengan demikian bisa kita membiayai melanjutkan pendidikan kita. Ya, nah mengapa tadi? Pertanyaan, mengapa orang tidak bisa sukses? Karena di risiko perencanaannya terlalu lama, ya. Seringkali menjadi penghambat seseorang untuk maju. Terlalu lama direncanakan, terlalu banyak angan-angannya. Jadi sehingga tidak melanjutkan, ya tidak menjalankan usahanya. Nah, oleh karena itu, untuk membangun usaha atau kalau dikatakan ini bisnis, dan menjadi entrepreneur sebagai langkah-langkah seseorang, ya langkah awal harus menumbuhkan jiwa wirausaha dan terjun langsung membangun usaha kita atau bisnis kita. Ya, jadi bagaimana supaya bisa tertunjang sekolah kita? Jadi kalau bisa anak-anakku bagaimana nanti tidak bergantung kepada orang tua, meskipun itu orang tua mengatakan soal biaya bukan urusanmu, kamu belajar saja. Tetapi seperti saya, orang tua tidak mampu, hanya petani. Nah, saya 4 bersaudara, laki-laki semua sekolah. Bagaimana membiayai itu? Nah, harus ada upaya. Jadi ada menumbuhkan jiwa wirausaha, ya, dan terjun membangun sendiri usaha kita. Ya. Ada beberapa tips ini perlu kami sampaikan. Mulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Jadi apapun itu selalu diawali dengan niat. Dalam ajaran agama kita pun itu harus diawali dengan niat, ya, dan keyakinan. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diawali dan bernilai karena niat yang baik, ya. Kemudian dan keyakinan, artinya dalam melakukan sesuatu nanti, apakah itu keripik ikan, apakah itu keripik apa saja, ada keyakinan bahwa bisa ini, ya. Nah, lalu kita dengan niat yang baik bahwa semoga ini bisa menghasilkan. Kemudian memiliki kecepatan melihat peluang. Ini penting sekali. Mengapa? Karena ada orang misalnya diperlihatkan tumpukan sampah. Ada orang yang pikirannya ada busuknya.
Padahal jika orang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu harus dia bisa melihat, oh ini bisa menjadi peluang menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin dengan memilah sampah organik dan sampah organik dipisah, lalu yang organik diolah menjadi kompos, sedangkan yang non organik ya atau anorganik itu diolah menjadi suatu kerajinan atau dibuat jadi apalah, sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Jadi tidak tertumpu pada busuknya sampah, tetapi melihat apa peluang. Inilah yang dimaksud memiliki kecepatan melihat peluang. Jadi ini juga memang seseorang harus cepat melihat itu apa peluang yang ada. Jadi artinya melihat suatu masalah berubah menjadi peluang, ya. Bagaimana itu bisa menghasilkan. Ya, berikutnya setelah kita melihat peluang-peluang, memang perlu kita juga mempelajari kisah sukses orang lain. Jadi ini penting karena sebagai potret, karena setiap orang melakukan usaha tidak selalu mulus. Jadi ada masa jatuh bangun, dan inilah kita bisa melihat, oh orang ini setelah begini dia bertahan, sehingga bisa sukses menjalankan usahanya. Jadi kita pelajari kisah sukses orang lain. Kalau perlu kita pelajari bagaimana Utsman bin Affan, itu sahabat Rasulullah yang pengusaha, yang jiwa pengusaha waktu hijrah ke Madinah. Ada sahabatnya menawarkan, silahkan wahai sahabatku, pilih hartaku, saya kasih kamu separuhnya. Bahkan ditawari juga, istriku saya kamu pilih salah satu, saya ceraikan. Tetapi apa dia jawab? Tidak usah. Kedua-duanya tawaranmu itu saya tidak terima, tetapi saya ucapkan saja terima kasih dan tunjukkan saya pasar, di mana pasar. Jadi begitu. Jadi orang yang mempunyai entrepreneurship, jiwa kewirausahaan, dia tunjukkan saya di mana pasar. Jadi memang begitu. Jadi kalau bisa kita pelajari kisah-kisah orang sukses, termasuk sahabat Rasulullah yang mempunyai jiwa usaha. Berikutnya modal. Nah ini perlu pada anak-anakku, bagaimana saya bisa mengusaha, tidak ada modalku. Nah yang penting anak-anakku ini modal ini harus tahu, punya minat, punya bakat, punya kesenangan, itu sudah modal, ya. Kemudian berani, itu juga sudah modal, ya. Melakukan segera, itu juga modal. Jadi keberanian menanggung risiko, itu juga modal. Jadi uang ya memang penting, tetapi harus diawali dulu, dimulai dengan saya senang atau bakat saya di sini. Jadi itu semuanya modal. Berikutnya kita melihat ya beberapa cara efektif untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kemudian tekad yang kuat untuk memulai. Jadi ada tekad kita, ya. Jadi maaf sedikit ini anak-anakku agak menggeliti karena diarahkan ke bagaimana jiwa usaha, karena anak-anakku kelas 3 boleh bagaimana ada nanti bisa menghasilkan lalu bisa juga sekolah, ya. Atau jika memang bisa lagi lanjut sekolah, bisa langsung menjadi pengusaha. Banyak, ya itulah tadi kita baca kisah-kisah orang sukses. Kemudian memulai dari bakat, ini tadi. Jadi memulai dari bakat, minat, apa yang kita miliki. Kalau seperti saya itu jiwa pertanian, ya. Jadi sekarang ini saya punya kebun jeruk, saya punya kebun pisang, dan itu alhamdulillah berhasil. Ya, cuma kalau orang mengatakan menghasilkan uang banyak, ya tentu tidak. Karena dijadikan itu sebagai usaha sampingan selain saya sebagai guru. Ya, jadi dimulai dari bakat. Kenapa dengan bakat itu mudah timbul ide-ide kita kalau sesuai dengan bakat dan minat kita. Jadi yang kita miliki.
Jadi kalau saya melihat sampah selalu tumbuh, oh bagaimana caranya sampah ini saya olah menjadi pupuk dan menyuburkan tanaman. Oh bagaimana ini bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa saya jadikan rekayasa dalam pertanian. Jadi di mana saya pergi, saya melihat tanaman selalu. Jadi itu kalau kesenangan, jadi kita memang punya bakat dan minat di situ ada. Ya. Ya. Kemudian fokus ya. Jadi harus fokus dan konsisten. Jadi banyak orang yang sudah ada bakatnya, minatnya, tetapi tidak fokus ya. Jadi tidak konsisten yang apa yang ia telah rencanakan. Jadi inilah yang biasa juga membuat banyak orang gagal. Iya. Ya, kembali tadi belajar dari kisah para pengusaha yang sukses. Jadi penting, bahkan kalau perlu belajar dari kisah para pengusaha yang tidak sukses. Ya, untuk apa dipelajari? Supaya kita melihat, oh di sini kelemahannya sehingga dia tidak sukses. Nah begitu juga orang yang sukses, ya tentu kita lihat peluang-peluang seperti apa berpikirnya sehingga dia sukses. Ya. Kemudian paksa diri Anda ya, lakukan sekarang, tidak terlalu mengangan-angan ya. Jadi lakukan sekarang. Jadi ketika saya semester 3, bapak saya mengatakan usahakan biayamu dan adik-adikmu kamu tanggung sendiri. Jadi alhamdulillah itu bisa saya lakukan. Jadi saya buka cuci foto, saya menjual-jual depan kampus, alhamdulillah itu bisa terjadi. Jadi harus dipaksa diri, tidak boleh ogah-ogahan. Jadi yang namanya itu tidur siang ya apa boleh buat, termasuk lambat tidur malam itu karena saya menunggu mencuci foto. Nah itu cuci foto kalau malam hari ya. Baik anak-anakku semuanya, jadi ini tekad yang kuat untuk memulai segera ya. Kemudian mulai dari bakat dan minat, karena jika sesuai dengan bakat dan minat kita, nah, itu mudah. Kemudian fokus dan konsisten, ya. Jadi berikutnya supaya ada bisa kita bagaimana harus kita pelajari kisah sukses pengusaha sukses. Kemudian dipaksa diri kita untuk melakukan sekarang, jadi tidak mengangan-angan. Nah, sekarang ini masih lewat saja ini. Sekarang kita lihat, mari kita mencermati beberapa video berikut ini yang bisa mungkin dengan melihat ini bisa kita timbul ide bagaimana bisa melihat orang atau peluang bisa menjadi pengusaha meskipun mulai dari yang sederhana. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan kampung, apa kabar kalian semua? Buat yang saat ini sedang galau, mungkin akan mencari sebuah bisnis baru, video ini tepat untuk Anda dan Anda sudah tepat. Tulang ikan ya, jadi tulang ikan yang dibuat justru itu menghasilkan ya ini jutaan omset, jutaan rupiah per hari. Baik, kita saksikan bersama, diaktifkan agar video ini tetap oke nantinya. Saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum, hai guys, welcome back. Baik, kita lihat selanjutnya ini adalah bikin abon tanpa digoreng jadi tanpa dimasak dengan minyak. Dan aku perlu mengapa hal ini sekarang ini banyak orang melakukannya, karena supaya kolesterol orang yang sudah kolesterol itu bisa aman dengan begini. Nah, kita lihat orang membuat bagaimana abon yang tanpa digoreng dengan minyak tapi bisa bertahan 3 bulan. Nah, kita saksikan bersama. Pertama, siapkan 1-1,5 kilogram ikan segar, bisa ikan tongkol, ikan tuna, ikan tenggiri, ikan marlin, ikan bandeng, ikan lele, dan lain-lain. Dan ini saya menggunakan ikan tongkol putih alias ikan cakalang dengan berat sekitar 1,2 kg. Cuci bersih ikan dan potong sesuai selera. Lalu kucuri dengan 1 buah jeruk nipis yang diambil airnya. Diamkan sekitar 10-15 menit. Kemudian bilas kembali hingga bersih. Lalu kukus potongan ikan yang sudah dicuci hingga benar-benar matang. Durasinya itu sekitar 20 menit ya. Setelah matang, biarkan hingga potongan ikan dingin, lalu ambil daging ikan dan buang tulangnya. Untuk dagingnya itu disuir kasar seperti ini. Oke, sisihkan. Selanjutnya, siapkan juga 250 ml larutan santan kental. Ini adalah santan perasan pertama yang diambil dari 1 buah kelapa tua, atau sekitar 600 gram kelapa tua parut yang diambil santan kentalnya. Kemudian juga siapkan bumbu lain yang nantinya itu dihaluskan, yaitu ada 25 gram atau sekitar 2 ruas lengkuas, 20 gram atau sekitar 4 ruas kunyit segar, 1 ruas jahe segar, 2 sendok makan ketumbar, 100-150 gram atau sekitar 35-55 siung bawang merah sesuai selera. 10-20 buah cabai merah keriting atau cabai merah besar juga boleh sesuai selera. 9 siung bawang putih, kemudian 3 batang serai yang diambil bagian putihnya, dan 4 buah kemiri yang sudah disangrai. Potong-potong cabai dan bumbu yang sekiranya itu ukurannya masih terlalu besar, lalu blender atau haluskan dengan menggunakan chopper hingga bumbu lumat. Dan ini seperti biasa, saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke guys, masukkan semua bumbu tadi. Blender sebentar. Lalu masukkan juga santan kentalnya dan blender hingga halus. Ini saya menggunakan chopper Mitochiba tipe CH200 ya guys. Yang ini choppernya itu cuma 1, tapi mata pisaunya banyak. Ada 6 buah gitu. Jadi sangat cocok untuk menghaluskan aneka jenis bumbu, daging, buah, es batu, dan lain-lain. Wow, amazing. Oke.
Setelah dirasa sudah cukup halus, matikan chopper atau blender, tuangkan dan sisihkan. Jika semua bumbu dan bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Siapkan wajan atau panci teflon, lalu masukkan ikan yang sudah disuir tadi ya. Masukkan juga semua bumbu yang sudah di blender tadi. Kemudian tambahkan sekitar 400 ml air bersih. Lalu secukupnya daun jeruk purut sekitar 3-4 lembar. 3-4 lembar daun salam, 3 sendok makan penuh gula pasir, 1 sendok makan garam halus, dan 1 sendok teh bubuk kaldu sesuai selera. Untuk takaran garamnya ini emang sebaiknya jangan banyak-banyak dulu ya. Karena jika nanti kebanyakan dan terlalu asin, pastinya jadi susah untuk dikoreksi ya. Sementara jika kurang asin kan gampang banget tuh ngoreksinya, tinggal ditambah seperlunya sesuai selera. Oke guys, masukkan juga 1-2 sendok teh lada bubuk sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata, lanjut dimasak dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Dan jika air sudah mulai menyusut seperti ini, kita harus standby di depan kompor sambil terus mengaduk agar tidak gosong. Nah, ini dia. Jika abon sudah mulai agak mengering begini, kecilkan api, terus diaduk dan dimasak dengan menggunakan api yang sangat kecil agar tidak gosong. Catat. By the way, ini sudah jalan 1 jam lebih ya guys. Masak abonnya, dan durasi membuat abon ikan ini biasanya itu butuh waktu sekitar 3 jam. Aduh, ternyata lumayan lama ya proses memasaknya. Astagfirullahaladzim, kesel banget nyongel lah ya. Sampai keludul itu tangannya dia lah. Kuat mau kan, kuno udah kebayar atau tutup-tutup. Jan, sedih nyongel ya. Sabar. Anggap aja lagi olahraga lah yuk. Mbok anu angger digawe ngudek abon kayak gini suwe-suwe mudun 3 kilo. Saking keselnya kayak gue lah. Asem gue lah. Oke, jadi ini terus diaduk hingga benar-benar kering dan terasa ringan. Untuk pengaduknya itu sendiri ternyata lebih efektif jika menggunakan pengaduk dari bahan kayu seperti ini ya. Karena saat digunakan untuk mengaduk itu bisa langsung sampai ke dasar wajan atau panci teflon, sehingga tidak ada bumbu ataupun abon yang lengket di dasar wajan. Jika ada abon atau bumbu yang lengket di dasar wajan, pastinya itu bisa jadi penyebab gosong. Catat. Oke guys, jika teksturnya itu saat diaduk sudah terasa ringan,
Dan abonnya sudah kering begini, begitu juga dengan rempah daunnya. Jika diremas begini sudah terasa kering, artinya abon ikan sudah matang. Sekarang matikan api. Cuma walaupun apinya mati juga ini harus tetap terus diaduk untuk menghilangkan uap panasnya. Nah, setelah agak dingin, pindahkan abon ke dalam wadah dan diamkan hingga benar-benar dingin. Selesai. Satu resep ini itu bisa jadi sekitar 500 gram ya. Jadi susutnya itu lumayan banyak. Setelah abon benar-benar dingin, simpan abon di wadah tertutup agar awet. Pastikan jika kita akan mengambil, gunakan sendok kering yang steril. Dengan begitu, abon ikan ini bisa tahan lama di suhu ruang walau tanpa pengawet. Untuk umur simpannya itu sendiri bisa tahan sekitar 3 bulan. Sementara untuk harga jualnya itu saya lihat di Tokped ada yang jual abon ikan cakalang yang sudah dimix dengan bawang merah goreng. Per 90 gram itu harganya Rp25.000. Itu komposisi bawang merahnya sampai 40% ya. Jadi kalau masih asli seperti ini, pastinya harganya bisa lebih tinggi lagi. Sementara jika dibuat dari ikan tuna, harga pasarannya itu saya lihat sampai Rp140.000 per setengah kilogram ya. Artinya emang untuk harganya itu lumayan tinggi. Ya, yang kriuk-kriuk bisa tinggal bertahan 2 bulan. Nah, bahannya sangat murah sekarang, itu banyak. Kita lihat bagaimana orang mencoba melihat peluang-peluang usaha. Jadi keripik dari terong. Harga jualnya itu saya lihat di Tokped ada yang jual abon ikan cakalang yang sudah dimix dengan bawang merah goreng. Per 90 gram itu harganya Rp25.000. Itu komposisi bawang merahnya sampai 40% ya. Jadi kalau masih asli seperti ini, bisa lebih tinggi lagi. Assalamualaikum. Sementara jika dibuat dari Rp140.000 per setengah kilogram ya. Kita lihat, jadi terong ya pasti terong yang segar diiris tipis-tipis sehingga bisa menjadi keripik terong yang kriuk-kriuk. Ya, coba dilihat saja, ya menggiurkan. Ya, ini juga bisa menjadi peluang bisnis, apalagi anak-anakku selama pandemi sambil belajar ya mau cemilan-cemilan seperti ini. Nah, seperti apa? Kita lihat proses pembuatannya. Semoga bisa mengundang atau menimbulkan inspirasi bagi anak-anakku untuk bukan sekedar kemarin ini mempraktekkan, tetapi bagaimana nanti bisa mencoba, siapa tahu itu bisa menjadi contoh untuk membangun usaha kecil-kecilan dari anak-anakku. Sekarang ini untuk menjual barang-barang ya di rumah kita saja bisa. Jadi kita coba lihat bersama, saksikan videonya selengkapnya. Siapkan buah terong segar yang sudah dicuci bersih. Jumlahnya itu sekitar 1 kilogram. Dan ini saya sengaja bikin banyak, jadi bikin 2 kilogram sekalian buat stok camilan lebaran nanti ya. Lalu siapkan juga secukupnya air yang ditempatkan di baskom. Tambahkan 1 sendok makan garam. Aduk rata, sisihkan. Iris terong tipis-tipis menggunakan alat pasah atau pisau dengan ketebalan sekitar 1,5 mm. Usahakan tipis ya, karena jika terlalu tebal, nanti waktu digoreng bagian luarnya itu garing tapi bagian dalamnya masih basah. Terong yang sudah diiris langsung direndam di air tadi. Perendaman terong ini fungsinya itu untuk meluruhkan getah terong. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah, jika tahap pengirisan selesai, selanjutnya cuci terong hingga bersih. Pastikan benar-benar bersih.
Setelah dibilas bersih, terongnya itu tetap direndam ya, tapi cukup direndam dengan air bersih tanpa garam. Dengan begitu, irisan terong tidak berubah warna menjadi hitam. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu dan bahan tepung. Yang ini takarannya untuk 1 kg terong. Oke, bumbu yang dihaluskan yaitu 1 sendok makan garam, 3 butir kemiri, dan 2 ruas lengkuas. Yang ini optional ya. So, kalau ingin rasanya lebih light atau ringan gitu, bumbu lengkuasnya ini boleh dilewatkan. Ulek bumbu hingga halus. Sisihkan. 5-10 lembar daun jeruk purut. Rajang halus. Untuk daun jeruknya ini kalau suka juga bisa diganti dengan daun bawang sekitar 5-10 batang. Caranya sama ya, diiris halus juga. Dan ini dia bahan-bahan keripik terongnya. Lumayan banyak ya. Sekarang kita buat adonan pencelupnya. 300 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu. Fungsi tepung terigu ini adalah agar tekstur keripiknya itu nantinya kriuknya bisa empuk, bukan yang keras. Jadi kalau misalnya takaran tepung terigu ini mau ditambah lagi menjadi 150 gram gitu, juga boleh. So, silahkan dimodif sesuai selera. Yang terpenting disesuaikan juga dengan jumlah airnya ya. Ini 1 sachet Royco, bisa diganti dengan 2 sendok teh bubuk kaldu, setengah sendok teh kencur bubuk, optional, 2 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk, atau bisa diganti dengan 5-7 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Setengah sendok teh kunyit bubuk, optional. Masukkan irisan daun jeruk tadi, lalu juga bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau yang ini santan kental instan, takarannya cukup setengah sachet atau sekitar 30 ml. Jadi untuk santannya ini fungsinya itu untuk perenyah alami, cuma nggak perlu banyak-banyak ya. Karena kalau takarannya kebanyakan justru nanti malah bikin tekstur keripiknya jadi keras. 1 butir telur, air bersih sekitar 450 sampai 480 ml. Jadi emang nggak bisa persis ya untuk takaran airnya, karena emang disesuaikan dengan adonannya. Masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan pas, yaitu tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer ya. Nah, kira-kira seperti ini nih teksturnya. Dan ini adonannya saya sengaja bikin 2 kali resep karena tadi itu kan saya bikin 2 kg terong. Sementara untuk adonan tepungnya ini hanya cukup untuk 1 kg terong. Oke, jelas ya? Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Ambil secukupnya irisan terong. Tiriskan seperti ini agar airnya asat. Lalu masukkan terong ke dalam adonan, aduk-aduk. Kemudian goreng di minyak yang banyak dan panas dengan api besar. Jadi, trik dalam menggoreng terong ini di awalnya itu wajib menggunakan api besar ya. Karena jika menggunakan api kecil, maka terong jadi terlalu menyerap minyak. Selain itu juga jadi susah dipisahkan saat irisan terongnya lengket satu sama lain.
Dan kalau ada yang lengket, pisahkan dengan menggunakan sendok seperti ini. Jadi pastikan gak ada yang gandeng ya terongnya. Setelah semua potongan terong jadi jomblo alias nggak ada yang gandeng gitu. Sekarang pindah ke api sedang. Terus digoreng sambil sesekali diaduk agar matangnya merata. Nah, jika gelembung di minyak itu mulai berkurang dan menjadi tenang, terus saat diaduknya itu terasa ringan, tandanya keripik terong sudah matang ya. Oke, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Siapa gue tangannya cilik banget Siapa kek? Jumuti keripik terong. Baik, demikian anak-anakku semuanya kita telah menyaksikan 3 video yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kepada anak-anakku, bukan saja untuk kita makan, tapi bagaimana kita bisa produksi juga sendiri. Boleh yang seperti ini, boleh juga yang lainnya. Ya, semoga anak-anakku seperti yang saya katakan tadi, kita ini di kota mudah kita lakukan seperti ini dan bisa di mana bahannya banyak, kemudian menjualnya juga ya, pasarannya juga banyak. Jadi oleh karena itu semoga pada pertemuan dari awal sampai sekarang ini, terakhir ini untuk menyangkut ini rekayasa, semoga anak-anakku bisa timbul jiwa kewirausahaan. Saya kira itu, kembali saya ingatkan kepada anakku yang terutama tahfiz itu belum ada mengerjakan ulangan hariannya. Jadi untuk ini 2 kali ulangan harian, kemudian nanti kita ujian mid semester atau UTS. Saya kira begitu. Terima kasih anak-anakku, semoga tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa bersua kembali seperti biasa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.